Shalom, selamat datang dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang. Senang sekali saya dapat kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang. Wah, luar biasa ya, saat ini kita sudah memasuki bulan April tahun 2022, tepatnya tanggal 3. Ya, luar biasa sekali penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kasih karunia-Nya, karena cintanya bagi kita semua, sehingga kita boleh melewati beberapa bulan pertama di tahun 2022 ini, dan saat ini kita sudah memasuki bulan April. Ya, sebentar lagi kita juga akan merayakan Paskah. Saya ada beberapa pengumuman bagi saudara berkaitan dengan perayaan Paskah GPDI Maranatha Malang. Pengumumannya adalah tidak ada ibadah on-site untuk ibadah Jumat Agung tanggal 15 April 2022. Hanya ada ibadah Paskah pada tanggal 17 April 2022 hari Minggu jam 7 pagi, baik secara on-site maupun secara online. Jadi jangan khawatir bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak bisa menghadiri ibadah Paskah secara on-site di Gereja GPDI Maranatha Malang, saudara masih dapat menikmatinya melalui ibadah online, melalui channel YouTube dan juga akun Facebook GPDI Maranatha Malang. Dan juga ibadah Paskah nanti akan disertai dengan perjamuan kudus. Ya, sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah online GPDI Maranatha Malang. Pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyiapkan hati dan juga pikiran kita supaya kita dapat bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui ibadah online ini. Dan karena hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan April ini, jadi kita juga nanti bersama-sama akan menikmati perjamuan kudus. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyiapkan roti, biskuit ataupun crackers, dan juga air anggur, air sirup, air teh atau air putih juga tidak apa-apa, untuk supaya kita nanti bersama-sama dapat mengikuti prosesi perjamuan kudus. Sebelum kita akan memulaikan ibadah online kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa. Kalau kami sampai saat ini Tuhan di bulan April ini Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, semua karena berkat-Mu, semua karena cinta-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa, kami bersyukur kami memiliki Allah yang sungguh mencintai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan menyiapkan hati kami akan menyiapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami bersiap-siap Tuhan, menerima berkat-Mu Tuhan melalui ibadah online ini. Urapilah setiap kami, urapilah setiap pelayan-Mu Bapa. Terima kasih, kami akan mulaikan ibadah online kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah online dan Tuhan Yesus memberkati. Wow, salam jumpa Praise Worship GPDI Maranatha. Saya ajak kita semua bangkit berdiri dimanapun engkau berada. Mari kita puji Tuhan. Yesus, Dia mati, tapi Dia bangkit buat kita semua. Haleluya. Amin, amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kita puji Tuhan, tinggikan namanya. Haleluya. Siap semua, haleluya. Ya, Dia mati bagiku, amin. Dia mati bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku, amin. Kuasa mengikarkan hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Mari angkat tanganmu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik.
to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Sekali lagi. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Haleluya. Sungguh hanya Tuhan yang selalu menyatakan kebaikannya kepada kita. Haleluya. Karena mati pun Dia mau lakukan demi keselamatan kita. Hanya Dia Raja yang mau berkorban bagi umatnya. Terimalah kemuliaannya, terimalah kuasanya, terimalah keselamatannya. Haleluya. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku pandang kemuliaan-Mu, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha-Mu, Kaulah pemimpin hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahtmu, takutkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah gaya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya. Sujud di depan altar, sujud di depan tahtmu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu Tuhan, penebus Tuhan. Tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku.
kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, Tuhan yang berbuat baik. Engkau datang ke dalam dunia ini, datang di dalam kegelapan kehidupan kami. Namun Engkau tebus kami menjadi milik-Mu. Lewat karya salib-Mu ya Tuhan, Engkau rela jadi korban, ganti setiap kami, sehingga kami beroleh kemuliaan di dalam Engkau. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat ibadah ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sedang bekerja ya Tuhan, bahkan dengan tidak terbatas, dimanapun, siapapun Engkau jangkau ya Tuhan, sehingga setiap kami boleh mengalami kuasa-Mu, terlebih kuasa firman-Mu ya Tuhan, kuasa yang akan mengubahkan, kuasa yang akan membaharui hidup kami, sehingga menjadi serupa seperti Engkau. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari berkata amin. Ya, puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, dan pagi hari ini saya beri judul hidup yang dipulihkan atau pribadi yang dipulihkan. Ya, di dalam Lukas 19 ayat yang ke-9 sampai 10 demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan. Sakeus adalah anak keturunan Abraham. Ya. Ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kehidupannya dipulihkan. Inilah yang dirindukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Mencari orang berdosa dan terluka bagi orang yang sakit, orang yang menjauh dari Tuhan, supaya mendekat kembali untuk diselamatkan dan dipulihkan. Berbeda respon dari orang-orang yang melihat Yesus saat ingin memulihkan Sakeus. Mereka lebih bersungut-sungut dan mencela. Ya. Tetapi Yesus justru melihat dengan belas kasihan, supaya setiap orang mengalami pemulihan dalam kehidupannya. Karena Yesus mencari dan menyelamatkan. Kata dipulihkan ya, dipulihkan artinya seseorang yang berada dalam kondisi gagal, sakit parah, hidup dalam keluarga yang hancur, ya, serta hidup dalam dosa yang memalukan, dikembalikan seperti semula, diperbaiki dari kerusakan menjadi keadaan yang lebih baik. Ya. Contoh di Alkitab, orang yang dekat dan jauh dengan Yesus yang kehidupan mereka dipulihkan. Petrus, ya, di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 18. Saudara baca di rumah, Petrus pernah gagal menyangkal Tuhan Yesus. Setelah itu dipulihkan, kembali berkomitmen untuk mengasihi Yesus lebih daripada yang lain. Petrus mengalami pemulihan dan kembali melayani dan mengasihi Tuhan. Ya, Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-19. Saulus yang semula adalah pembenci dan penganiaya, dikatakan serta pembunuh pengikut Yesus.
Saat dalam perjalanan ke Damsyik ia terjatuh dan menjadi buta selama 3 hari. Dan Tuhan memulihkan keadaan Saulus sehingga namanya diganti Paulus dan menjadi murid Yesus yang melayani dan banyak jiwa yang diselamatkan. Ya, puji Tuhan. Naaman. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Naaman adalah pribadi yang dahulunya tidak mengenal Allah Israel. Tetapi ketika ia disembuhkan Tuhan, ia pun mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan yang benar dan sujud menyembah kepadanya. Maka diri kita haruslah pertama dipulihkan. Ya, puji Tuhan. Siapakah Naaman? Naaman adalah seorang panglima perang, seorang yang memiliki pengaruh besar, ya, seorang yang terhormat, seorang yang kaya raya, seorang yang perkasa dan memiliki keberanian, seorang yang kuat, ya, dan memiliki banyak kecakapannya. Seorang yang selalu membawa kemenangan bagi negaranya. Sepertinya memang benar-benar orang yang berpengaruh, ya. Namun ia adalah seorang penderita kusta. Seperti apakah penyakit kusta itu, ya? Penyakit itu ada di dalam kulitnya yang penuh dengan sisik-sisik putih dan licin, ya, mengkilap, dan kalau ditekan daging di sekitarnya tidak terasa sakit. Ya. Penyakit ini tidak terobatkan, tidak ada obatnya. Nah, di kalangan orang Ibrani penyakit ini dianggap najis dan berbahaya karena simbol dari dosa sehingga penderitanya harus diasingkan dari masyarakat. Ya. Semuanya telah dimiliki Naaman, tetapi semua itu tidak dapat melindungi Naaman dari sakit kustanya. Ya. Jadi apapun yang kita miliki tidak dapat melindungi kita dari sakit dan penyakit. Penyakit kusta yang diderita oleh Naaman telah menyebabkan ia kehilangan sukacita dan kegembiraannya. Ada seorang anak perempuan yang berasal dari Israel, ia menjadi tawanan perang dan dipekerjakan menjadi seorang pelayan di rumah Naaman. Ketika ia mengetahui bahwa tuannya ini sakit kusta, ia menginginkan kesembuhan atas tuannya. Ya. Kemudian ia memberitahukan bahwa di Israel ada seorang nabi yang bernama Elisa yang dapat menyembuhkan penyakit tuannya. Ya. Sekalipun ia belum pernah melihat Elisa, ya, menyembuhkan orang kusta, tetapi ia telah mengetahui bagaimana Allah Israel telah melakukan mujizat demi mujizat. Melalui Nabi Elisa, ia percaya bahwa lewat Nabi Elisa, Allah Israel sanggup menyembuhkan penyakit tuannya, yaitu kusta. Naaman yang adalah pemimpin besar yang sangat dihormati, terimpartasi oleh iman seorang anak kecil. Dan pada akhirnya Naaman memilih untuk beriman seperti iman seorang anak kecil. Ya, bagaimana menerima pemulihan? Pertama adalah pemulihan dapat terjadi jika ada iman di dalam hati. Sekalipun Naaman belum melihat, namun ia beriman juga dan sangat percaya
bahwa apa yang dikatakan anak kecil ini pasti terjadi. Haleluya. Iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Iman dapat tumbuh saat firman Tuhan kita dengar, diresapi, disimpan di dalam hati. Ya, banyak orang yang tidak mau memasang telinganya baik-baik untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Atau dia mendengar tetapi firman itu masuk telinga satu dan keluar di telinga satunya. Ya, banyak orang percaya hanya mau mendengar khotbah yang penuh dengan humor, yang menghibur, bukan mencari tahu apa sih yang Tuhan mau melalui firman-Nya di dalam kehidupannya. Hanya firman Tuhan yang dapat membangkitkan iman di hati kita. Kenapa pentingnya? Begitu pentingnya iman. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Kalau iman adalah dasar, ini adalah menyatakan bahwa tanpa iman kita tidak dapat membangun pengharapan kita. Kalau tidak ada dasar atau pondasinya, maka tidak ada bangunannya. Bisakah sebuah bangunan yang sempurna dibangun tanpa dasar? Bisakah kita memperoleh apa yang kita harapkan tanpa adanya iman? Saat kita beriman kepada Yesus dan Yesuslah sebagai dasar iman kita, maka seluruh permintaan kita pasti terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Markus 11 ayat yang ke-24 dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Dengan iman kita dapat melihat pemulihan itu terjadi. Naaman tidak hanya beriman saja, tetapi imannya membuat ia bertindak atau melakukan. Ya, yang ia lakukan adalah menghadap raja dan meyakinkan raja atas apa yang ia percayai. Kedua, ia membawa surat resmi dari Raja Aram kepada Raja Israel. Dan ketiga, ia tidak akan pergi dalam penyamaran, tetapi pergi dalam status dan dengan satu rombongan besar untuk semakin menghormati nabi. Dan keempat, ia tidak akan pergi dengan tangan kosong, tetapi membawa dengan emas, perak, dan pakaian. Haleluya. Bagaimana menerima pemulihan yang kedua? Pemulihan dapat terjadi jika ada ketaatan terhadap apa yang Tuhan mau. Ya. Naaman memang memiliki iman dan oleh imannya ia bertindak. Namun di dalam pikirannya ia memikirkan bagaimana nantinya ia dipulihkan. Lalu datanglah seorang suruhan dari Elisa kepada Naaman bahwa Naaman akan sembuh jika ia mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuatu yang mustahil dilakukan dan disodorkan oleh Elisa kepada Naaman. Ya. Hal ini membuat Naaman menjadi gusar dan
panas hatinya. Ia berpikir kalau Elisa akan menyembuhkan seperti apa yang dipikirkan dan dilihat di daerahnya. Lagi pula semua orang baik yang orang Aram maupun orang Israel tahu bahwa sungai Yordan tidak dapat menyembuhkan penyakit kusta. Bahkan sesuatu yang tidak biasa, yaitu orang sakit disuruh mandi. Ya, bukankah akan tambah sakit? Ya, apa yang tersirat dari kebenaran ini? Ya, Naaman perlu tahu bahwa bukan sungai Yordannya yang menyembuhkan, ya, tetapi kesembuhan yang akan ia terima adalah kasih karunia dan kuasa Allah. Ketika Naaman menaati apa yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Elisa. Allah hanya mencari ketaatan dari kehidupan Naaman. Iman tidak cukup bagi Naaman untuk menerima kesembuhan dan pemulihan. Tetapi Allah menghendaki agar Naaman belajar taat kepada perintah Tuhan. Ya. Sulit bagi Naaman untuk taat karena ia seorang panglima dan hanya kepada perintah raja saja ia taat. Namun ketika ia dinasehati, ia taat melakukannya. Sebuah contoh di dalam Perjanjian Baru di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini tentang 10 orang kusta ya yang disembuhkan oleh Tuhan karena ketaatan mereka terhadap perintah Tuhan. Kadang-kadang bukan kesembuhan yang menjadi tujuan akhir Tuhan bagi kita. Tetapi yang menjadi tujuan akhir daripada Tuhan adalah bagaimana kita dapat berubah dari sikap yang tidak taat kepada sikap yang taat. Ya. Ada 2 binatang yang memiliki pembawaan yang berbeda yaitu anjing dan kucing. Anjing terkenal sebagai binatang yang taat dan loyal terhadap tuannya. Kalau ada makanan di meja, anjing tidak akan makan kalau tuannya tidak memberi. Ya, beda dengan kucing. Kucing terkenal dengan binatang yang curang. Di hadapan tuannya dia begitu lembut. Tetapi kalau ada makanan di meja yang tidak tertutup dan tidak ada majikannya, maka kucing yang lembut tadi berubah menjadi kucing yang liar. Ya, dia akan makan sampai habis. Pemulihan akan terjadi jika Tuhan mendapati ketaatan di dalam hidup kita. Ya, Tuhan tidak mencari orang Kristen yang duniawi, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus, namun kehidupannya masih duniawi. Atau orang Kristen yang sorgawi, yaitu Kristen yang hanya memikirkan perkara-perkara sorgawi, tanpa memperhatikan keseimbangan di dalam hidup ini. Contohnya, ia berpikir kalau hidupnya sudah di sorga, jadi tidak perlu lagi untuk bekerja, tidak perlu lagi untuk berolahraga, ya. Tidak perlu lagi melayani. Dan ia berpikir bahwa dengan doa segala sesuatunya beres. Ya, pasti Tuhan sediakan. Tetapi yang Tuhan cari adalah orang Kristen yang mengerti isi hati Tuhan dan mau taat melakukan. Haleluya. Orang seperti ini tahu betul isi hati Tuhan karena ia bergaul akrab dengan Tuhan.
Orang seperti inilah yang akan mengalami pemulihan. Apa yang membuat saudara tidak taat hari-hari ini? Ya. Di area mana saudara tidak taat? Faktor apa yang membuat saudara tidak taat? Ambil komitmen saat ini. Mulailah belajar untuk taat terhadap apa yang Tuhan mau. Jadi jangan biarkan iblis menang atas hidup kita, hidup saudara. Ya. Jangan biarkan ia memperbudak dan menawan hidup kita, sebab Tuhan menjanjikan pemulihan bagi orang yang taat. Haleluya, puji Tuhan. Ketiga, pemulihan dapat terjadi jika ada kerendahan di hadapan Tuhan. Ya. Perintah Nabi untuk mandi sebanyak 7 kali ya, di dalam sungai Yordan adalah suatu perintah yang menuntut bukan saja ketaatan, tetapi kerendahan hati. Mengapa? Yang menemui Naaman hanyalah seorang pengerja ya, dari Nabi Elisa. Yang diperintahkan adalah Naaman yang memiliki reputasi baik dan kedudukannya yang tinggi. Ya. Apa mungkin ia harus mengorbankan reputasinya, kedudukannya dengan merendahkan diri mandi di hadapan bawahannya? Iya kalau penyakitnya sembuh, kalau tidak ya sungai Yordan tidak sebersih sungai-sungai di Damsyik. Sungai-sungai di situ lebih higienis airnya dibanding sungai Yordan. Ya. Nah, dalam kerendahan hati Naaman masuk ke dalam sungai Yordan dan membenamkan diri sebanyak 7 kali. Maka pulihlah ia dari sakitnya dan ia menjadi tahir. Ya. Kerendahan hati membawa Naaman menerima pemulihan yang sempurna atas penyakitnya dan kehidupannya. Haleluya. Belajar untuk rendah diri di hadapan Tuhan itu sulit ya. Sebab banyak yang harus dikorbankan ya. Banyak yang harus kita korbankan ya. Reputasi dan kedudukan kita menjadi taruhannya untuk hidup rendah diri ya. Ketika kita tinggi hati kita akan hancur. Tetapi waktu kita merendahkan diri dan hati kita, maka Tuhan akan mengangkat kita dan memulihkan diri kita. Jika masih ada keegoisan dan kesombongan yang belum dilepaskan, kita masih berkata bahwa kita mampu Tuhan. Ya. Kita sanggup dengan kekuatan kita. Maka pemulihan itu tidak akan terjadi. Kita harus melepaskan apa yang kita pegang saat ini ya, dan membiarkan tangan Tuhan sendiri yang memegang kita. Haleluya. Biarkan Tuhan memegang kehidupan kita sehingga Ia dapat membawa kita ke tempat yang lebih aman. Ya. Naaman bukan saja dipulihkan dari sakitnya, tetapi ia dipulihkan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Iman semakin jelas dan ia menjadi penyembah kepada Allah yang benar. Ya. Kesimpulannya, Tuhan mau memberkati kehidupan orang percaya dan yang mau dipulihkan. Bagaimana dengan saudara? Ya, jika saudara mau dan rindu, Tuhan bekerja lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita, maka diri kita
lebih alami pemulihan dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan di mana kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami hanya mau hidup yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami hanya mau hidup, kami dipulihkan, dibaharui oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pegang tangan kami agar kami senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami hanya ingin hati yang kudus, tulus di hadapan Engkau Tuhan. Dan Tuhan senang apa yang kami perbuat, yaitu kebaikan-kebaikan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diajarkan memiliki integritas supaya kami belajar dengan hal-hal baik di hadapan Engkau. Tuhan pulihkan hidup kami agar berkenan bagi banyak orang. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang berjudul Iman yang Sederhana. Kita akan membaca di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 28 sampai 34. Saya akan bacakan. Injil Markus pasal 5 ayat 28 sampai 34. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, dari kisah ini kita ketahui bahwa wanita ini sudah mengalami sakit pendarahan selama waktu yang sangat panjang sekali, yaitu 12 tahun. Dan selama itu dia sudah menemui banyak dokter dan kondisinya tidak bertambah baik. Uangnya sudah habis dan tidak ada solusi secara medis. Nah, banyak orang jadi depresi, takut dan akhirnya hilang pengharapan. Tapi wanita ini masih mempunyai iman akan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus memiliki jawaban bagi dia. Dia punya iman yang sederhana untuk percaya kepada Tuhan. Nah, kisah ini mengingatkan kepada kita. Kadang kita cenderung membuat hal-hal itu jadi rumit sebelum kita mengharapkan Tuhan bekerja bagi kita. Kadang-kadang kita memberikan syarat-syarat dan kondisi sebelum kita mau percaya.
Kadang semuanya harus tahu rencananya Tuhan secara detail sebelum kita mau percaya. Tapi iman wanita ini sangat sederhana. Satu sentuhan saja itulah yang dibutuhkan supaya mujizat terjadi. Untuk wanita ini, Tuhan Yesus itu tidak perlu meyakinkan dia terus-menerus. Dan wanita ini tidak mengharapkan kondisi yang sempurna. Wanita ini juga tidak melihat malaikat kesembuhan sebelum dia membuat keputusan untuk percaya. Tapi dia berkata pada dirinya sendiri, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah Bapak Ibu Saudara, iman yang sangat sederhana ini sangat jarang sekali. Ya, di tengah kerumunan orang banyak waktu itu, Tuhan Yesus bisa merasakan perbedaannya. Oleh karena itu Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ya, kita harus tahu imannya yang sederhana itulah yang membuat perbedaan. Dan cara yang sama ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan untuk bisa memberikan terobosan-terobosan dan kemenangan. Kita perlu memiliki iman yang sederhana untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita mempunyai iman yang sama untuk percaya kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 katakan, 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8, hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Hari ini ketika kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bukan dengan paksaan, tapi dengan hati yang gembira. Mari kita praktekkan iman sederhana untuk percaya di dalam janji firman Tuhan. Dan ketika kita menabur, pasti kita akan menuai. Mari kita menabur dengan iman yang sederhana. Yakin saja, percaya saja, benih iman itu ada di tangan Tuhan. Dan itu yang dapat membuat perbedaan. Nah, jemaat Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara siap memberi, siap mempraktekkan iman ini? Saat ini Bapak Ibu Saudara sudah tahu bagaimana caranya memberi, yaitu melalui Dana, OVO atau GoPay dengan nomor yang sudah tertera di layar. Ya, kita akan berdoa sebelum kita memberi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, hari ini kami mau mempraktekkan iman kami yang sederhana untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami memutuskan untuk taat dan percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kami akan memberi dengan hati yang penuh sukacita. Dan kami percaya Engkau Tuhan akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah ketika kami menabur bagi kerajaan-Mu. Ketika kami mempraktekkan iman kami yang sederhana, biarlah berkat-berkat-Mu, mujizat-Mu boleh datang atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Mari siapkan hati kita dan saudara yang mengikuti ibadah lewat online bisa siapkan roti dan anggur seperti yang ada di meja depan saya. Kalaupun sudah, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami berterima kasih buat kasih Tuhan, anugerah, keselamatan bagi kami sebagai jemaat.
Sampai saat ini Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah memberkati, bahkan memberi kesehatan. Terima kasih. Dan tiba saatnya kami akan mengikuti perjamuan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan sudah menebus hidup kami. Bahkan mujizat-Mu sudah terjadi di dalam kehidupan jemaat. Terima kasih, ampuni segala dosa kami supaya ketika kami minum dan makan perjamuan Tuhan, hidup kami boleh berkenan dan layak di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih, memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online, memberkati juga hamba-hamba-Mu bersama keluarganya, memberkati juga setiap pelayan perjamuan, bahkan seluruh pelayan ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih, sucikan roti dan anggur ini sesuai dengan firman Tuhan. Juga semua jemaat yang ikut dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini boleh mendapat sukacita, keselamatan, anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat roti di tangan kanan. Haleluya. Saya bacakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita makan roti tubuh dari Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan roti. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan dengan iman. Saya bacakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita minum cawan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum cawan anggur ini. Haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus, terima kasih. Cara hidupku yang lama, Yesus, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Haleluya. Hidup ini
Terima kasih. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbahmu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, hidup kami dipulihkan. Sebab itu kami mau hidup dalam kekudusan. Darah Yesuslah yang menyucikan, memulihkan hidup kami dari segala dosa. Menyembuhkan jika ada yang sakit. Haleluya. Kami berdoa untuk Ibu Lili Lukito. Mari Tuhan, kami percaya lewat roti dan anggur Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan. Darah Yesuslah yang berkuasa menyembuhkan, dan kami tetap percaya dan beriman kepada Engkau Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dia Allah yang mengasihi kita. Tuhan adalah penyedia kami. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan sedang memulihkan yang kesulitan ekonominya, usaha, pekerjaan, sehingga ada berkat-berkat di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Setiap keluarga Tuhan berkati, Tuhan cukupkan. Bahkan dalam pekerjaan Tuhan senantiasa memberkati. Kami percaya bahwa Tuhan menjagai kesetiaan jemaat, agar iman kami tetap dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih, kami doakan setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online, kiranya Tuhan mendengar dan menolong apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Tuhan yang baik bagi kami, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami menikmati perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih. Diberkati setiap usahanya, toko, pekerjaan, sekolah, kuliah, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kedangkan tangan kita, diberkati Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan. Saya percaya kita semua dilawat oleh Tuhan. Terima dan alami kuasa-Nya. Sampai ketemu di jadwal yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Yeah.
menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Bagaimana saudara? Saya yakin dan percaya kita semua mendapatkan berkat yang luar biasa melalui ibadah online kita pada hari ini. Jangan lupa saudara untuk like, subscribe, share, bagikan channel YouTube dan juga akun Facebook GPDI Maranatha Malang kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada kerabat saudara, supaya semakin banyak orang boleh terberkati melalui ibadah online GPDI Maranatha Malang. Sampai bertemu dalam ibadah online minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.